tempat memulai umrah itu dinamakan miqat. Miqat itu ada dua, ada yang miqat makani, kan itu tempat, di tempat memulai ihram, tempat memulai ihram. Ada miqat zamani. Zamani itu masa, ya, masa boleh mengerjakan umrah atau mengerjakan haji. Kalau haji bisa dikerjakan yaitu pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, 10 malam daripada Dzulhijjah. Kalau umrah bisa dikerjakan sepanjang tahun. Jadi miqatnya umrah sepanjang tahun bisa. Nah, kalau kita dari Indonesia, kita kemana? Berangkatnya kemana? Kalau gelombang pertama, ya, sebelum tanggal 25 Dzulhijjah, sebelum tanggal 25 Dzulhijjah itu ke Madinah dulu, ya, ke Madinah dulu. Kalau sebelum tanggal 25, ya, Dzulqa'dah, sebelum tanggal 25 Dzulqa'dah itu ke
jamaah selama 40 waktu kalau waktunya cukup 40 waktu. Kenapa disuruh 40 waktu? Sebab kalau berjemaah di masjid Nabi 40 waktu, maka itu bebas ya dari api neraka dan bebas daripada munafik, bebas daripada munafik, bebas daripada kalau bisa. Jadi kalau pakai duit turun, kalau sudah hampir waktunya jangan itu sebab bisa tunda gitu sama cek perlu diambil. Cuma kadang-kadang tinggi ya, kalau di Madinah nggak baru tinggi sampai 14-15 tingkat mungkin. Jadi ada cepatan supaya kalau orangnya banyak, kadang lihatnya cuma satu, orangnya banyak. Jadi ada cepatan sedikit supaya menempati dari 40. Kami dulu nakal yang sekali tidak cukup waktunya sudah dibesar kurang. Kami tidak kepada untuk kenapa. Aturan itu karena kalau yang dulu pas 40 pas tidak lebih tidak kurang. Kalau ini tadi entah kurang berapa, mungkin ada 3 kah, 4 kah kurangnya daripada 40. Kemudian di situ ziarah ke makam Rasulullah. Rasulullah sudah berjanji siapa yang ziarahi kepada beliau waktu itu atau setelah beliau wafat, beliau akan memberi sapaan. Memberi sapaan itu memberi pembelaan. Sapaan itu pembelaan. Orang yang asalnya mestinya masuk neraka, kalau Rasulullah membela, nah kita tidak jadi masuk neraka. Orang yang tidak masuk neraka, kalau Rasulullah membela, bisa dikeluarkan. Itu arti pembelaan. Kata Syekh Nawawi dan di dalam salah satu kitabnya, beliau mengatakan barang siapa yang bisa ziarah ke makam Rasulullah, ya, itu berarti dia mendapat kabar gembira daripada Rasulullah bahwa dia adalah mati husnul khatimah. Mati husnul khatimah itu dibilang Nabi sudah berjanji memberi sapaan. Kalau dijanji sapaan berarti orang itu mati dalam keadaan Nah, jadi sekalipun sunat, biarlah jangan sampai tidak biasa. Mudah-mudahan bisa semuanya biasa. Amin. Sekalipun sunat, tapi tadi Nabi sudah memberi sapaan. Kalau Nabi memberi sapaan, berarti itu adalah kabar gembira bahwa kita mati husnul khatimah. Jadi kalau kita ke Madinah duluan, kita mulai beihram itu di Muzdalifah. Di mana tadi? Bir Ali. Muzdalifah di Bir Ali. Ya. Atau Jalan Lam. Jalan Lam jadi di kita Biru Ali. Bir itu semut. Nanti itu nama tempat sudah Biru Ali. Ya. Mungkin sekitar 12 kilo dari Madinah.
juga ukurannya berapa. Cuma semestinya yang sebagian mandinya di Bir Ali, tapi karena orang tadi antrian banyak, nah kita mandi di Madinah. Mandi saja dulu di Madinah, mandi sunat ihram, ya, pakaianlah pakaian ihram, belum bagi belian. Nanti sampai kita dibawa ke apa tadi, Bir Ali, ya, sampai Bir Ali, turun di situ kita masuk ke masjid. Kalau kebetulan kan tidak waktu sembahyang fardu, sembahyanglah kita sembahyang tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid artinya menghormati masjid. Sebetulnya bukan menghormati masjid, menghormati Tuhan yang punya masjid. Sebenarnya menghormati Tuhan yang punya masjid. Sudah itu, kalau bukan lagi waktu apa namanya ini tahrim, kalau waktu tahrim tidak boleh sembahyang sunat ihram. Kalau di luar tanah haram Mekah itu di luar tanah haram Mekah. Kalau di ya, kalau di tanah haram Mekah ya di Mekah itu tanah haram Mekah dijadikan lagi. Jadi sudah itu sampai di situ sembahyang tahiyatul masjid, sembahyang sunat ihram. Kalau bukan waktu tahrim, waktu tahrim itu sudah sembahyang subuh, ya, sampai apa namanya matahari naik segala itu tombak. Setombak itu 7 hasta. Itu kalau dihitung dengan menit itu adalah 4 derajat. 1 derajat 4 menit, 4 derajat 16 menit. Setelah terbit matahari 16 menit itu sudah habis waktu tahrim. Boleh kita sembahyang tadi. Nah, demikianlah kalau setelah sembahyang asar itu tidak boleh sembahyang itu diharamkan, kecuali yang punya waktu, ya, kalau sembahyang asar, sembahyang asar, ya, jelas. Nah, jadi kalau bukan pada waktu tarik, kita sembahyang sunat ihram. Sebelumnya tadi mandi dia Madinah, tadi mandinya yang bagusnya mandinya di mana tadi? Di Bir Ali. Cuma antrian banyak lah, kamarnya banyak lah, kamar mandi itu. Cuma kalau 50 orangnya 5.000 berapa? Kamar itu 100 ya, ya lah, orangnya 5.000, kamarnya 50, 100 dia. Satu kamar 100 orang bantre. Kalau 6 orang bisa terkencing, nunggu nunggu kencing. Dulu aku melihat naik haji yang pertama itu ada orang tua, dia hendak kencing, ada tahan lagi, itu baju itu dibukanya, lemparnya, kita juga baju lalu baju ada. Ini kan 2 kan kain merah 2, lemparnya kencing lagi di luar. Hidup. Sekali ini kena aku, tapi kan aku kan luka. Lamanya nunggu terkencing. Udah tua payah ya. Enaknya lagi muda. Ya karena mengawal kan. Istri cuma istri dulu 5 tahun lepas naik haji meninggal. Dari keputusan kak anak kawin lagi. Ya kali dia terpikir anak kawin lagi. Kalinya yang mau mulai
sekali dia memulai, dia pula yang mengakhiri. Aku disuruh orang ngobrol kiblat. Dia ada orang yang di sana di yang muharram masuk ke sembilan. Muharram itu kan buat apa? Kan muharram itu masuk ke sembilan. Aku jadi kelupaan ya Tuhan, lupa sering itu berapa saya mengumpulkan bulan ya 5 barangkali masjid yang saya mengumpulkan. Dan itu makan, rupanya orang warung itu hendak melihat aku suruh kata langsung tak siapa di gue saya suruh melamarkannya mana saya mau pulang. Nah, aku bilang pada dia yang mulai, dia pula yang menang. Sampai meeting polisi, hendak kirim, tapi tadi turun bilang, tuan dulu. Bagus juga, jadi tuan dulu jadi ada rem kira. Mandi kena ihram baiknya memang di Bilhari. Tapi karena di situ antriannya di kita mandi di Madinah terus pembayaran ihram di Bilhari masuk ke masjid Bilhari. Nah caranya kemarin kawan ya dia pakaiannya ditaruhnya di atas. Orang semuanya berpakaian ihram. Sampai di Bilhari belum masuk ke masjid dia berpotret. Orang sudah keluaran, orang sudah sembahyang sudah, berniat sudah keluaran sama mobil nak berangkat mana dia? Sekalinya dia belum baru mengambil pakaian di atas. Kalau sangkingnya satu enak, ini sangkingnya banyak. Mereka itu lagi nah sama, ya apa pula? Nah, jadi itu perlu diingatkan, ya pakaian saja itu di Madinah. Kalau antri satu kamar kan sekali 10 orang, kalau tinggal 100 antrinya. Tadi berunding enak, bahasanya sama. Kalau macam-macam itu bahasanya saja. Ya. Nah, sudah tadi kita berniatnya. Nah, hajinya haji tamato berarti umrah. Nawa itu umrah tak akan biha lillahi ta'ala. Niat itu di dalam hati. Bukan nawa itu umrah wa akhrantu biha lillahi ta'ala. Tidak ada fardunya ya, langsung lillahi ta'ala. Kenapa maka tidak ada fardu? Sebab kalau kita mengerjakan salah, nanti lain kali kita mengerjakan lagi. Yang kedua itu yang ganti yang pertama yang salah. Jadi maka jangan menyatakan fardu. Tapi ada salah satu kitab yang ada fardunya. Kitab itu barangkali tidak ada. Ya, kitab lain ada penjelasannya. Sudah itu labbaik Allahumma umratan. Pelan bacanya. Setelah apa tadi? Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sajaku ihram. Ya. Umrah. Sajaku umrah dan ihram aku dengan dia karena Allah Ta'ala. Itu baru nawai maka labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah boleh, labbaik Allahumma umratin boleh. Nah di dalam hati itu yang niat di dalam hati, niat itulah jangan sampai lupa. Jangan
lupa. Jadi berniat di mikat. Berniat di mikat itu adalah termasuk wajib haji, termasuk wajib kalau umrah wajib umrah. Nah, ada pun berniat rukun. Kalau berniatnya rukun umrah. Jadi di situ tadi lupa berniat. Di berniat tadi kita langsung beriang, berniat kalau dinyatakan kawan-kawan kalau saya jangan lupa. Boleh berniat di dalam masjid, boleh pula setelah turun ke mobil dihidupkan belum berangkat kita berniat. Tapi baru di masjid. Kalau seandainya lupa di tengah jalan baru diingat berniat. Tapi bayar satu kambing, bayar redang. Sebab melanggar wajib wajib umrah tadi. Nah wajibnya berniat di mikat itu wajib. Kalau berniatnya rukun. Kalau wajib haji atau wajib umrah dilanggar bayar redang. Kalau rukun, kalau tertinggal tidak sah hajinya atau umrah. Jadi masih sah kalau tidak diikat ya, karena lupa lalu di tengah jalan ingat niatlah nawaitu umrata wa hajiyya ilaika. Tapi niat yang di dalam hatinya artinya diniatkan. Jadi tadi setelah niat lalu baca labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma umrah. Baru labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Diulang 3 kali. Setelah itu baru baca salawat. Yang bagus salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah yaitu salawat yang di akhir sembahyang ya 3 kali, kemudian berdoa. Sudah berdoa ulang lagi labbaik Allahumma labbaik 3 kali terus sampai ke Mekah. Jadi kalau kita batal kita wudu dulu dan mestinya mandi masuk Mekah. Itu namanya di Tuan. Tempat mandi itu di Tuan, cuma kita tidak singgahkan di sana. Kalau dulu orang beruntat pelan singgahan orang. Oh sekarang dengan supirnya aku tanya, nanti bilang ya supir bilang dengan saya mana pintu gerbang masuk Mekah. Itu ada bacaannya, nanti di kitab ada bacaan masuk Mekah di pintu gerbang. Sekalinya sampai ke hotel. Supirnya ada takut juga. Ya. Supirnya tuh sekali takut. Tak budik lagi dia. Saya tanya apa maksud sampai itu? Aku baru kali ini lah kata dia. Kan cuma supir itu cuma untuk menyupir orang luar bukan orang Mekah. Ya, cuma untuk waktu haji itu cuma dia. Sama polisi-polisinya itu banyak yang ada paham itu ya. Dia kayaknya dia bisanya ada bisa bahasa Inggris pun bahasa Arab bisa dia hanya bahasa Arab dia bahasa Inggris. Kalau lagi dulu dia saya masih bisa, kalau dulu sekarang tadi ngerti. Anak saya semuanya keempatnya sarjana bahasa Inggris ikut mamatnya. Ada orang yang anak mundurkan, aduh mau dia anak, tapi yang 3 sama dia ada yang sama kuliah bahasa Inggris boleh lah bilang, cuma satu minta kalau kuliah bahasa Inggris jilbabnya jangan dibuka, iyalah dari dia. Di Mekah itu bisa di mobil, di penginapan itu
tulisan-tulisan itu bahasa Arab atau Inggris. Jadi sudah sampai sana di Mekah, karena kita tidak mandi tadi di Tuan, sampai di Mekah itu ada mandi, ya. Jadi sunat. Kalau yang tak makan lah juga apa-apa. Ya, tak makan bersihkan ketika atau segala macam. Nah, berwudu. Sebab dua yang mesti suci satu ya. Yang mesti suci satu, yaitu tawaf. Kalau yang lain tidak suci, tidak apa-apa. Tapi utama bersuci. Kalau sa'i sunat bersuci cuma sunat. Kalau batal tapi bagusnya wudu lah. Ya, di tengah jalan sa'i itu adalah air tempat wudu. Kalau yang tawaf tadi Pak itu wajib atau apa yang anu tadi? Yang tawafnya tadi? Tawaf kenapa? Bersuci tadi wajib atau sunnah yang itu Pak? Iya. Harus bersuci tadi wajib atau sunnah Pak? Yang wajib suci cuma satu saya bilang, yaitu tawaf. Tawaf. Oh, berarti wajib. Cuma ayah melahiri, ayah almarhum itu kita wudu Hanafi, mazhab Hanafi. Hanafi itu seperempat dia dari kepala. Hanafi sudah wajib dirinya dia wudu dulu. Jadi wudu menurut mazhab Hanafi nanti sampai kepala kita tetap. Nah, kemudian kepala. Mestinya seperempat itu apa ya? Ini seperempat tidak. Ketika dapat ya, cuma itu yang lain. Nah, selesai wudu macam biasa lah. Nanti kalau ada tersentuh orang, kita laki-laki anggap, jangan ditolak, anggap saja yang nyentuh adalah laki-laki. Kalau kita perempuan, anggap saja yang nyentuh perempuan, jangan ditolak. Itu orang-orang apa ya, kalau saya bilang ada, tapi ada macam kita ada bagus, apalah ngaku kita bagus pada dia tuh. Orang main terubut ya. Aku sudah hati-hati ya. Dan kalau itu kalau setelah ada sa'i, nah itu digunakan timbak ke ini namanya gini nah. Ya, ini kan terbuka nih. Ada udah tutup sekali supaya jangan tersentuh. Gak bisa juga masih tersentuh juga. Nah, kalau sudah berbudur, tapi masih hati-hati juga lah. Selimuti semuanya supaya jangan tersentuh. Itu kita kalau laki-laki kaki kada ditutup kan. Orang-orang hitam tuh kaki dia tidak bakal, kita kaos semuanya jangan kena kaos ya, agar kita tak boleh terbuka, kaki tak boleh terbuka. Orang tuh deh tangannya pun bajunya macam kita hilang, macam perempuan. Kita jangan ikut macam itu, kita ditutup. Nah ininya pun ditutup cuma di sini kan terbuka, di belakangnya nanti tutup. Jadi kalau perempuan jauh lah, batal agak jauh lah kalau batal bersentuhan. Kalau laki-laki ini kakinya nih bisa langsung ketumbennya, tapi jangan ditoleh. Kaki cakapnya nih di cakap perempuan, tapi jangan ditoleh, anggap saja laki-laki itu laki. Tapi kita sudah betul dengan menurut mazhab. Nah, harus tahu katanya cara-cara haji Hanafi, dah dia semuanya sama. Mengenai haji Hanafi dengan Syafi'i sama.
apa ayat mulai jadi gitu. Jadi kitabnya juga ada, tapi di kitabnya mungkin pembenar Malik ada kitab yang petunjuk yang ada mengenai haji itu disendirikan kitabnya atau pikiran. Tawar 7 keliling ya, yakin 7 keliling yakin. Dan tawaf itu jangan kepaling niat. Bagaimana maksudnya? Umpama ada kawan hutang yang kita sudah lama hutang. Saya tahu lagi kita kemana dia ini kemarin belajar di kampung. Sekalinya naik haji bertemu. Kita kejar lah. Kalau ada dikejar, kapan lagi ketemu? Menang lagi hutang. Jadi ngejar. Waktu ngejar itu lupa tawaf bahwa dia tawaf, lupa niat tawaf tadi lupa. Nah itu berapa jauhnya kita ngejar tidak dihitung, tawafnya tidak dihitung. Atau kawan kan dulu orang ngejar. Nah kalau orang-orang India orang apa itu ngejarnya dia apa yang ngejar. Kalau tidak cukup berhenti, kalau kita belum cukup jangan berhenti. Tidak boleh mengikut kata orang, sekalipun yang bilang suami istri, kata yang suaminya udah cukup, kata yang istri aku ragu ya sebelum cukup, yang lalu tambah lagi, yang sudah cukup ya berhenti, nggak nunggu ya boleh nunggu, kalau yang nunggu langsung kasih dulu, tapi kayak kurang kalau ada ngerti. Tapi kalau kita di masyarakat apa ada yang pimpin, kalau saya dulu ada pakai yayasan, saya terakhir jenangnya di polisi, di mana mulainya, ya itu ditambahkan pen itu pen di aina, ini orang Arab pen mas'ah, di mana tempat kaki, nah itu. Jadi pemiliknya pemilik hendak masuk tawaf itu bukan main, buat upaya. Hendak tawaf buat upaya bukan main. Ya dulu enak, kalau sekarang bukan main upayanya. Jadi murah-murah diarahkannya udah tahu orang atas. Ya, jadi tawaf kami di atas. Nah tawaf di bawah ini bagaimana caranya? Kalian ya di belakang saya tanya bapak siapa, aku namanya kamu aku ini bapaknya ya untuk mengajak tawaf. Nah itu kawan kerjanya Pak Haji, orang yang sudah lama tinggal di Mekah. Iya, insya Allah bisa masuk saja, masuk tawaf di bawah. Berapa kali Pak atas kalau kami kalau di atas melihat mungkin tak berapa itu melihat tambahnya aja pun melihat. Kalau ke atas sama sekali ya mobil, kalau ke atas itu jauh, kelilingnya itu jauh. Nah, tapi kalau mobil lebih mudah. Kalau kita ini ada lampu hijau di tepi di masjid, ya. Jadi apa namanya rukun Hajarul Aswad. Rukun itu arti rukun itu ini di sini kecil, ke sana besar. Nah
umpamanya rokon itu buncuk apa? Nah, ya. Nah, ini kan ada garis, cuma diumpamakan ada garis umpama ini kan. Nah, ini ketika. Nah, antara sini sampai sini boleh berniat kita antara ini. Tapi di mana mulai nanti di situ. Nah, kalau di sini mulai sampai di sini ya habislah. Tapi disisihkan, ya. Nah, kalau di sini mulai jangan sampai di sini sudah berhenti. Ini berapa langkah? Tapak kaki aja kurang tidak boleh. Kalau lebih bolehlah. Kalau kurang tidak boleh. Ini pas nih di situ ada lampu hijau. Nah, di atas. Jadi kita melihat di depan, melihat ke bawah kadang-kadang orang tinggi-tinggi. Kalau orang Indonesia Anda lindung. Aduh. Ya, aku ini sering pingsan jadi tahu pingsan. Payah apa boleh pingsan. Orang memang besar, mana keringatan, berbau keringat. Ya. Orang bisa orang deh. Sampai 7 keliling. Kalau penat boleh kau berhenti, ya boleh. Minum boleh. Ya, bercakap boleh. Tapi bercakap yang bermanfaat. Ya. Cakap yang tawaf itu sama dengan sembahyang, kecuali Allah menghalalkan bercakap di dalam tawaf. Kalau sembahyang harus bercakap. Jadi sudah tadi 7 kali. Kalau kita ke pinggir, kalau bisa berbetulan dengan apa namanya nih, makam Ibrahim. Ini di jalan, ini dari Hajar Aswad nih. Nah, ya, jadi ada yang kayak turunan borong, itu makam Ibrahim. Makam tuh tempat berdiri, artinya makam tuh tempat berdiri, bukan kuburan Nabi Ibrahim di situ atas. Makam itu tempat berdiri Nabi Ibrahim memasang batu Ka'bah. Itu bisa bertinggi, bisa berendah, bisa maju, bisa mundur. Ya. Nah, kata orang ada dekat telapak kakinya di situ, di bawah itu banyak. Kalau orang-orang Iran apa itu banyak mencium untuk memeluk, nangis. Kita jangan. Kenapa jadi jangan? Kalau masih ihram jangan. Sebab itu berminyak wangi. Belimboy minyak wanginya. Udah tahu itu saya Indonesia anak paling boleh. Ya. Basah. Nah, jadi aku ingatkan dulu. Kalau pada diingatkan jadi tahu. Melihat orang memeluk itu nangis, awal ikut juga jangan. Ya. Demikian pula di waktu kita tadi tawaf, kalau selagi kita ihram tidak boleh mencium Hajarul Aswad, tidak boleh sebab berminyak wangi. Orang sedang ihram tidak boleh berminyak wangi. Nah, menuju ke masjid berjalan hati-hati. Tuh orang dijual minyak wangi itu bisa memaliti. Bisa memaliti pun tahu itu semenjak mau bisa. Bahasa Indonesia. Boleh bisa bahasa Indonesia. Tapi kalau jadi guru bahasa Indonesia mungkin bisa. Itu aku tadi, kau bisa dah.
pantun kilat, tahu apa pantun kilat? Pantun kilat disebut dengan talibun yang terdiri dari dua bait. Contohnya, kendang kendut tali kecapi, kenyang perut suka hati. Dahulu parang sekarang besi, dahulu kau sayang sekarang kau mimpi. Ya. Kalau yang mencinta, air suka tetaplah suka, benang hitam di dalam peti. Kalau suka katakan suka, jangan dipendam di dalam hati. Lagi di Indonesia di siapa? Tapi dekat dari Indonesia ada di Indonesia. Jadi itu yang perlu diingat, jangan cium Hajarul Aswad waktu ihram. Kalau tidak ihram bisa, tapi itu pun syaratnya jangan menyakiti dan jangan disakiti. Maka ya tidak menyakiti, tidak disakiti. Masuk mencium, hendak keluar dan bisa lagi angkat orang ke atas, pijak kepala orang. Itu kalau jatuh ke bawah macam ini, lantai macam mana? Ya, bagus kalau lantainya, cuma keras macam ini. Jatuh ke kepala dulu. Waktu kami berdua yang meninggal masih budak ini. Sudah SMP 1, sudah SMA 1, mamanya bapaknya sudah naik haji. Jadi anaknya ikut orang. Itu dia hendak mencium Hajarul Aswad tuh, berdiri di ini. Itu namanya tajarwan kalau bahasa Arabnya, kalau bahasa waton nah, jadi berpijak di situ. Maka ada pegangan, yang ada berpegang cuma polisi itu, ada pegangannya. Yang lain mana ada pegangannya? Betul tuh. Jatuh haditnya, dia nangkat. Itu pijak orang ramai hendak mencium Hajarul Aswad semuanya. Abangnya narik, abangnya pulang ketindih orang mati, keduanya mati. Jadi, tidak menyakiti dan tidak disakiti. Ada kawan saya, ini berderahan tangannya sampai ke kamar. Aku tanya, kenapa tangannya berderahan? Dia orang mau gigit dari dia. Kenapa jadi digigit? Tuh bilang orang tuh menutup hidung aku ada kalau bernapas gigit saya. Aku bilang berdosa tuh, ya coba penyakit orang. Udah lah kata dia, balik antol kata dia. Soalnya dia nutup hidung aku, kata dia, aku bernapas Pak ya, jadi aku gigit tangan dia, ya sampai beneran gigit orang. Ada bekas darah. Dapat apa bilang kamu cium? Enggak ada. Nah, menggigit orang ada dapat cium kan ada bekas. Jadi kalau kira-kira sudah ada apa-apa mencium, kalau sudah berdosa, ya menyakiti atau tidak menyakiti itu haram. Apa namanya? Menyakiti atau disakiti? Menyakiti atau disakiti itu haram. Bukannya ada yang agak mudah sedikit. Nah, ada yang membawa mencium lah. Nah, cuma kalau di sini ada dosa yang mau pada siragamnya, ya. Aku ada yang menawarin, kalau ada menawarin orang Banjar nih, biasanya nih biasa Banjar. Aduh, jualan nasi, orang Banjar jualan nasi. Yang masuk ke warung, kata Arab pancat. Cuma lagunya tuh lagu lagu Kalua. Nah, orang Kalua ini mah. Tapi lancar dia bahasa Arab, ini lama tinggal di sana Nabiona. Di depan orang Arab jualan, marah orang Arab tuh, suruhnya berjauh, disenyuminya, katanya kan jadi marah ke Arab.
Sudah itu sa'i. Sa'i itu artinya berjalan. Ya. Di mana mulainya di Bukit Safa. Itu mana batas orang pakai roda itu. Nah, asal sampai di situ berarti sudah dimulai. Mulailah dari sini kita ke sana, hitung 1, garisnya lagi, hitung 1 jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah itu lalu bercukur. Ya, sudah bercukur itu berarti sudah selesai ihram. Jadi ihram itu cuma tawaf, sa'i, bercukur. Sudah bercukur itu namanya tahallul. Tahallul itu artinya sudah masuk kepada yang halal. Tadi asalnya haram dengan ihram, kalau tahallul yang diharamkan di dalam ihram jadi halal. Kita harus ingat itu nang diharam-haramkan dah. Ya, diharamkan di dalam ihram ada halaman berapa ada yang berbeda. Ya. Di antaranya bersentuhan saja laki bini, ini laki bini kada boleh apa. Jadi kalau tahallul itu yang nyukur siapa itu Pak? Yang nyukur diri sendiri boleh, orang lain banyak orang yang dilupa. Kalau menolong gitu ya? Ah iya boleh. Kalau bagi wanita itu apakah serempak sama yang laki-laki gitu waktu sa'i itu? Nah, ya serempak lah. Oh, jadi yang wanita yang nyukur yang wanita gitu ya? Kalau Ada, menolong gitu ada ya? wanita. Cuma kadang-kadang dianya tuh kawan 3, 4 itu anak minta duit semua, anak ada nyokor tuh yang nyokorin dalam minta. Ada nyokor tuh. Kan cukup 1 orang ya tolongnya. Nah, ya. Jadi saya dulu dicukur mintainya 50 rial. Padahal orang 10 rial atau 15 rial paling mahal. Saya dimintai 50 rial. Saya bayarlah 50 rial. Sebab di kitab bilang kasihlah orang yang mencukur tadi berapa dia senang. Oh gitu. Nah, itu kasihlah 50. Jadi kawan aku nang satu nih kawan aku, ada kawan aku. Kawan dulu aku suruh berdoa, kawan tuh. Kalau tawaf tuh dia yang berdoa aku aminkan gimana? Aku ini udah Tuhan ini seperti anak lagi membaca ini seperti lancar lagi. Tapi dia tuh lancar besar lancar. Iya, jadi kalau penting. yang Pak Haji, kalau yang nyukur tadi kawan sendiri gitu ya bayar juga? Dia minta bayar kan? Apa tidak? Enggak ya, yang ada yang minta bayar. Apalagi kalau bukan dia, kalau dia minta bayar 50, baik 50. Mintanya 100 lah. Tahu? 100 bayar 50. Bayar 50. Besok saya beli gunting. Kalau gunting di sini beli, di sini gunting. Nanti di bandara diambil. Bandara diambil. Dan belinya di sana ya? Jadi beli sana, banyak orang jual gunting di sana. Aku udah tahu dulu bahwa ada gunting, tinggalnya. Iya, tidak boleh. Nggak boleh. Itu Pak, mencukur rambut tuh harus maksudnya semua sampai gundul atau sedikit aja gitu? Sunai lah. Jadi kalau apa namanya nih, Tahallul. setelah kita tahallul tadi kalau dia dekat, gunting dulu, nanti cukur yang terakhir. Kalau cukur dulu nanti sebentar ada lagi cukur, ada lagi rambutnya nanti cukur. Ya. Tapi kalau tadi mungkin agak lama lah tuh. Ya, mungkin beberapa hari gitu kan. Lepas tadi bercukur itu kita beberapa hari lagi baru haji. Kalau haji tamattu. Tamattu tadi tenang-tenang. Ya. Kalau kayak dulu yang dulu 16 hari. Ya, kalau orang umrah nih, lepas umrah itu kalau orang haji tamattu 18 hari dari ini.
kalau mengurangi berapa hari lah sedikit kurang. Dia setelah selesai umrah nanti tanggal 8 Zulhijjah berangkat menuju ke Arafah tanggal 8. Jadi kita tadi sudah bersyukur, itu berarti sudah selesai umrahnya. Terserah menyokor siapa, tapi kalau laki-laki lah ya, perempuan lah. Cokor sendiri boleh atau tidak? Boleh. Boleh ya. Cokor sendiri boleh. Ada yang bilang kan boleh, terserah dia lah. Kalau hendak ikut saya boleh. Kalau ikut yang lain mungkin tidak boleh. Oh iya. Ingat aja. Lupa bu. Hari kita saya itu dari Jawa, ulama-ulama di Jawa itu ratusan yang bikin, kiai-kiai itu ulama-ulama yang besar itu ratusan yang bikin membolehkan membenting sendiri. Kalau ada yang tidak boleh, ya kalau itu sudah orang lain namanya apa? Ya, bagaimana orang yang lain yang berharam tidak ada apa? Yang tidak boleh itu kalau kita belum waktunya, kalau kita belum mati sahih, awal membenting dia yang melihat jantung. Ya, kalau dia sudah habis, jadi sahih sudah tinggal membenting lagi, nanti benting apa orang yang sedang heran membenting. Yang ada boleh menjokor ramlot, ya itu yang tidak boleh orang sedang heran membenting dia sendiri. Kalau menjadi orang lain yang orang sedang heran, kalau orang sudah habis memang sudah waktunya tahu. Nah, kita itu tadi nunggu tanggal 8. Nunggu tanggal 8. Tanggal 8 kita berniat haji. Ini kalau yang haji tamattu. Kalau haji ifrad, ini sudah haji tadi ke rumah orang dicukur, dia jangan dicukur. Nanti waktunya dicukur itu setelah tengah malam hari raya baru masuk waktunya dicukur. Jadi itu ada beberapa perkara yang masuk waktunya dicukur setelah tengah malam. Bermalam terlibat waktunya setelah tengah malam hari raya. Dicukur masuknya waktu setelah hari raya. Malam tak jam 14 masuknya setelah tengah malam hari raya. Kalau 14 setelah malam. Jadi kalau kita ada dicukur, yang orang haji tamattu dicukur setelah sahih, dicukur orang haji ifrad jangan dicukur, nanti masuk waktunya setelah tengah malam raya baru boleh dicukur. Ikut juga dicukur, biar saja ikut kami. Jadi setelah itu tadi wukuf di Arafah. Wukuf itu masuk waktunya tanggal 9 Zulhijjah. Setelah waktu zuhur, ini masuk waktu zuhur, masuk waktu wukuf di Arafah. Nah, itu wukuf tadi dari siang sampai malam itu yang utamanya. Asal berhenti di Arafah antara bingkir matahari dengan sampai waktu subuh malam hari raya itu waktunya wukuf. Kalau lihat itu sudah. Nah, asal sebelum tahu itu sudah memadai wukuf. Lewat pun sudah mencukupi. Ya, cukup
Setelah wukuf subuhnya, ya. Nah, kita berangkat ke Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah. Arti bermalam di Muzdalifah berada di Muzdalifah setelah tengah malam. Mesti tidurlah tidak, mesti berbaringlah tidak. Cuma lebih utama memperhatikan berbaring. Sekalipun sebentar, sekalipun di mobil tak apa. Kemarin ada yang mana jadi kami tidak apa-apa yang penting di tempat yang namanya kami ini tadi aku seperti ngomong di mana-mana tahu aku bincang. Kalau masa bincang aku udah tidur. Aku takut soalnya lansia dilewatkan di Muzdalifah sebelum tengah malam. Aku ini pemikiran loh. Ya, sebelum tengah malam pendapat yang kuat tidak sah bermalam di Muzdalifah kalau sebelum tengah malam. Ini sudah dimasukkan, aku sudah dimasukkan lansia kalau Tuhan. Jadi pemikiran bahwa keluar dari masuk kita itu tidur tahu lagi orang membawa Muzdalifah sampai Muzdalifah tapi berikutnya memang ya dokter itu cocoknya anak dia pun untuk kita aku sakit kenapa orang WC kamar mandi sudah lama atau bagus loh. Baru berangkat ke Mina. Di Mina itu kita melontar. Hari pertama melontar jam berapa? Satu aja layar cuma satu melontar. Hari besoknya ketiga-tiganya cuma buka kabar. Hari berikutnya begitu yang tanggal 13 kalau meninggalkan Mina tanggal 13 boleh tanggal 12. Kalau meninggalkan Mina tanggal 12 kenapa Mina awal? Kalau tanggal 13 kenapa? Mana baiknya kenapa? Ini kalau menurut kita. Nah, jadi tadi apa namanya nih setelah melontar jamratul aqabah itu boleh sudah bersyukur. Kalau bersyukur, kalau tiga dikerjakan bersyukur, melontar jamratul aqabah, tawaf ifadah. Kalau dua dikerjakan ini namanya tahallul awal. Kalau ketiga-tiganya dikerjakan itu tahallul tsani. Sebelum tahallul awal, ya, kalau dia bersetubuh maka bayar satu unta dan hajinya rusak. Wajib ditabah dengan bersegera tahun berikutnya. Ya, kalau setelah tahallul awal itu semua yang diharamkan boleh kecuali bersetubuh dan bersedap-sedap. Bersedap-sedap itu bersentuh kulit. Ini kadang-kadang ada tahu, ya, baru urutan, maka diurut di paruh juga. Memang ini mau urut sama laki. Kalau kesalah minyak, lancar, mengurut lancar keluar. Tidak boleh, sentuhan tidak boleh. Maka berhati pun, kalau di situ berhati pun bisa bisa hampir. Nah, kalau hampirnya naik, ada berhati. Kalau di sini akan naik dengan bapak, ada. Apalagi sudah sholat. Cuma kalau sudah sholat, karena ada buatnya bunga mana ya? Ngaji gelang, nanti lain kan jadi yang lain malam
Amin amin. Selamat sampai tanggal sampai ke mana? Waktu yang penanganan kita mengalami kemarin. Insyaallah.